Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita masih bahas seputar kisi-kisi pas semester ganjil ya. Kisi-kisi ini gak terlalu banyak, tapi ingat dia melahirkan 35 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, seminggu ini kita cicil setiap pertemuan kisi-kisinya. Jadi saya sampaikan kisi-kisi yang tidak sekaligus semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Oke, kita masuk ya. Oh ya, balik lagi. Kalau cara belajar kalian bisa dengan hanya mendengarkan saja tanpa dicatat, maka materi ini tidak perlu dicatat. Tapi jika cara belajar kalian harus dengan mencatat, maka materi ini harus wajib dicatat. Dan pencatatan dari kisi-kisi ini tidak akan menambah nilai ya. Kita masuk ke kisi-kisi selanjutnya. Di sini ada yang 1 sampai 4 ini udah ya. Sampai langkah-langkah melakukan penataan produk. Selanjutnya ada perbedaan visual merchandiser dan merchandising. Kita bahas dulu ya pengertian dari keduanya. Visual merchandising ini adalah seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik, sehingga pengunjung yang melihatnya akan tertarik untuk membeli. Lalu selanjutnya, seorang visual merchandiser dapat dipekerjakan untuk menata sebuah display. Jadi, visual merchandiser adalah seorang yang mewakili perusahaan dengan kemampuannya mengatur tata letak dan memastikan suatu produk terletak di lokasi yang tepat. Nah, bagian ini juga berkoordinasi dengan area sales manager secara efektif untuk menyajikan produk dengan cara yang menarik. Jadi, merchandising ini adalah seninya, sementara merchandiser adalah orang yang menata dengan seni merchandising. Selanjutnya adalah komponen visual merchandising. Merchandising ini merupakan salah satu media komunikasi dengan konsumen terkait dengan produk yang kita tawarkan. VM harus menciptakan tampilan produk atau display dalam bentuk yang menarik. Nah, komponennya yang pertama adalah tampilan display sebagai titik fokus VM. Tujuan utama komponen ini adalah membuat tampilan produk lebih menarik di antara area penataan produk secara keseluruhan. Pesan visual dapat disampaikan kepada calon konsumen dalam waktu 3-5 detik dan menjadi pusat perhatian mereka. Misalnya pada window display dan center point display. Yang kedua adalah pilihan warna yang tepat. Warna menjadi salah satu unsur paling kuat dalam VM. Pilihan warna juga yang tepat pada window display dapat membuat calon konsumen tertarik dan secara signifikan mereka menjadi seorang pelanggan. Contohnya nih ya, kalau tema display bertema lebaran pasti perlu warna hijau dan kuning. Sedangkan kalau tema Natal perlu warna merah, emas, hijau, dan perak. Kalau Valentine warnanya pink. Selanjutnya ada pemilihan tema yang tepat. Ini yang ketiga. Tema akan membuat pengunjung toko yang berbelanja merasa berada dalam suatu suasana tertentu. Tema yang baik akan membuat pembeli masuk dalam imajinasi yang diinginkan oleh VM. Nanti tema-temanya dibahas lagi ya. Yang keempat adalah brand logo sebagai pelengkap. Nah, jika produk memiliki logo tertentu, warna window display harus mencerminkan warna yang sama dengan logo. Contohnya nih, McDonald. McDonald ini kan kita tahu ada badut McDonald-nya ya. Nah, si badut ini warnanya sama-sama logonya, yaitu merah sama kuning. Itu contohnya. Lalu selanjutnya ada props, objek yang membantu penjualan berupa warna, bentuk, dan karakterisasi. Prop sangat mendukung display, yaitu dengan memberikan kesan menguatkan suatu produk yang ditonjolkan. Props maksimal berjumlah 2 atau 3. Props yang terlalu banyak juga bisa mengganggu komposisi artistik tampilan display. Props ini perpaduan warna ya. Misalnya salah satunya kayak gitu.
Lalu selanjutnya kerapian dan kebersihan adalah aspek dasar suatu tampilan visual. Tampilan yang bagus dapat dirusak oleh lingkungan yang tidak bersih. Makanya harus diperhatikan jadwal merapikan dan membersihkan toko atau bagian-bagian yang kita akan display. Selanjutnya ada pengaturan tampilan secara periodik. Pengubahan susunan dan tampilan produk dalam interval waktu yang teratur akan menciptakan suasana yang segar. VM akan merancang planogram dan aktif melakukan perubahan secara bertahap. Misalnya nih, retail dapat mengubah desain visualnya secara periodik, misalnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 4 bulan sekali. Nah, misalnya juga sesuai dengan peringatan, ada peringatan Hari Raya Idul Fitri atau malam tertentu. Atau juga bisa saat bulan Ramadan, disesuaikan dengan tema Ramadan dan Lebaran. Tema Imlek ada di Januari, kalau Valentine ada di Februari. Lalu back to school, misalnya anak-anak sekolah bulan Juli. Selanjutnya adalah standar tema VM. Tema VM yang baik harus relevan, menarik, dan membuat konsumen penasaran. Nah, tema VM ini ada beberapa temanya ya. Yang pertama, sebenarnya temanya ini hanya ada 2 saja, tapi yang 2 ini mempunyai cabang atau dia beranak. Yang pertama adalah corporate campaign. Adalah tema yang menonjolkan nama corporate atau perusahaan dengan tujuan meningkatkan reputasi perusahaan agar persepsi konsumen atas kualitas produk yang dihasilkan dapat meningkat. Contohnya nih, PT Unilever dengan produk-produknya seperti sampo, sabun, mandi, dan lain-lain. Nah, cara yang dilakukan untuk membangun corporate brand ini adalah ada 3 cara. Yang pertama adalah corporate reputation building. Artinya perusahaan menonjolkan reputasi korporatnya dengan menampilkan inovasi teknologi, ekspansi bisnis, atau aplikasi atau jaminan kualitas dari produk mereka. Nah, yang kedua adalah corporate brand endorse. Artinya perusahaan mencantumkan nama corporate atau nama brand pada setiap kemasan produk yang dihasilkan atau setiap akhir sebuah program televisi. Biasanya perusahaan juga jadi sponsor di acara atau program televisi yang bersangkutan. Contohnya misalnya mencantumkan tulisan dipersembahkan oleh Unilever misalnya kayak gitu, atau dipersembahkan oleh Pantene misalnya. Lalu ada lagi corporate social responsibility. Perusahaan menampilkan aktivitas sosial yang dilakukannya seperti membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam, ikut berkampanye tentang pelestarian lingkungan hidup. Ini adalah CSR ya. CSR ini maksudnya dia apa sih? Sosial. Jadi biasanya kalau ada perusahaan yang memberikan bantuan beasiswa atau bantuan bencana alam, itu bagian dari program CSR-nya. Lalu yang kedua adalah campaign merchandising. Di tema ini terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama, brand campaign merchandising merupakan tema visual merchandising yang menonjolkan visual produk merek atau brand tertentu dengan tujuan meningkatkan citra merek dan citra produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah product campaign merchandising. Tema ini menonjolkan produk tertentu yang ingin dipromosikan. Produk yang dipromosikan biasanya adalah slow moving product alias produk yang kurang laku atau bahkan tidak laku di pasaran, makanya ditonjolkan. Lalu selanjutnya ada promotion campaign merchandising. Tema ini menonjolkan strategi atau program promosi, tactical promotion yang dilakukan perusahaan. Contohnya misalnya ada gebiar promosi berhadiah, buy one get one, buy one get two misalnya, pemberian voucher berhadiah, obral, diskon, dan special offer, spesial harganya. Selanjutnya ada sponsorship
campaign merchandising. Perusahaan memberikan sponsor untuk suatu program atau acara olahraga misalnya. Lalu pada merchandise acara tersebut tercantum brand atau nama perusahaan dan logonya. Misalnya gak hanya acara olahraga sih, tapi dia juga bisa di acara-acara tertentu jadi sponsor. Nah di situ nanti dicantumkan tuh logonya, brandnya gitu. Contohnya di sini adalah Qatar Airways yang memberikan sponsor kepada klub sepak bola FC Barcelona. Yang selanjutnya ada seasonal campaign merchandising. Tema ini hanya diterapkan pada musim-musim tertentu, bersifat musiman. Nah, contohnya pada hari-hari raya keagamaan, peringatan hari kemerdekaan, lalu tahun baru, tahun ajaran baru sekolah, dan lain-lain. Yang keenam, break record campaign merchandising. Tema ini menonjolkan prestasi yang pernah diraih perusahaan. Contohnya perusahaan meraih penghargaan atau award yang dari MURI misalnya, atau ISO, atau SNI, atau hasil akreditasi, apapun yang bentuknya penghargaan. Lalu selanjutnya ada ethnic campaign merchandising. Tema ini menonjolkan budaya yang dimiliki oleh suatu negara lokal atau internasional. Contohnya desain merchandising bertema budaya Indonesia atau budaya lokal dari daerah tertentu atau suku tertentu atau dari negara tertentu. Yang kedelapan, religion campaign merchandising. Tema ini diterapkan dengan menonjolkan nuansa agama untuk mendukung produk yang berhubungan dengan agama tertentu. Tema ini juga dapat diterapkan menjelang hari-hari besar keagamaan. Contohnya, produk yang dapat menggunakan tema ini misalnya busana muslim, makanan dan minuman yang halal, lalu produk sampo wanita berhijab. Pasti yang ditonjolkan adalah agama Islam. Nah, untuk bagian ini kalian bisa lihat di materi yang lainnya ya, mungkin pernah dicatat atau ada di video lainnya. Nanti saya cantumkan kalau ada videonya ya. Selanjutnya adalah standar penggunaan ruang yang umum digunakan dalam penataan produk di supermarket. Antara lain dapat berupa wing stage, dancing up, and gondola, floor display, dan clip strip. Nah, untuk materi yang ini dan seterusnya sepertinya kalian sudah pernah mencatat ya, tinggal dibuka-buka lagi catatannya ya. Oke, materi kisi-kisi hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa di semua yang saya berikan ini dipelajari. Kalau dari yang penjelasan saya ini kurang mudah dipahami atau kurang lengkap, kalian bisa menonton video-video sebelumnya atau PDF yang pernah saya berikan ke kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.